Megawati Hangestri melangkah masuk ke arena pertandingan dengan langkah tenang. Namun sorot matanya menyimpan beban yang tak terlihat. Lampu-lampu stadion Korea itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah ikut menguji nyali seorang pemain asing dari Asia Tenggara yang berani menantang standar liga paling disiplin di Asia. Di papan layar besar, namanya terpampang, asing bagi sebagian besar penonton, namun penuh makna bagi dirinya sendiri. Sejak pemanasan dimulai, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa penonton menatapnya dengan raut ragu, sebagian lain tersenyum sinis. Di bangku pemain lawan, ada mata-mata yang memindainya dari ujung kepala hingga kaki, seakan mencoba menakar apakah tubuh itu pantas berdiri di lapangan sekelas ini. Megawati pura-pura tak melihat, tapi setiap tatapan terasa seperti jarum kecil yang menancap pelan. Komentator menyebut namanya dengan nada datar, bahkan cenderung meremehkan. Pemain Asia Tenggara, kata mereka, seolah itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Statistiknya ditampilkan sekilas, lalu cepat dilupakan. Tak ada sorotan khusus, tak ada pujian. Di momen itu, Megawati paham, ia datang bukan sebagai bintang, melainkan sebagai bahan pembuktian. Ia mengikat tali sepatunya lebih kencang dari biasanya. Setiap tarikan tali seperti mengikat kembali kenangan panjang, latihan subuh di tanah air, cedera yang hampir mematahkan mimpi, dan suara orang-orang yang berkata bahwa mimpinya terlalu tinggi. Semua itu berputar di kepalanya, bercampur dengan suara sorakan yang kini terasa seperti gelombang yang siap menelan. Saat berdiri sejajar dengan rekan setim, Megawati bisa merasakan perbedaan, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, dan ekspektasi yang berbeda. Ia tahu, kepercayaan tidak datang dengan cepat. Satu kesalahan saja bisa membuatnya kembali ke bangku cadangan, kembali menjadi pemain asing biasa, yang tak layak diingat. Pandangan singkatnya bertemu dengan salah satu pemain lawan yang tersenyum tipis, penuh makna. Senyum itu bukan sambutan, melainkan penilaian. Seolah berkata, kau tak seharusnya ada di sini. Megawati menelan ludah, bukan karena takut, tapi karena ia sadar, perjalanan ini memang tidak akan ramah. Peluit pertama belum berbunyi, tapi tekanan sudah lebih dulu menghantam. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena gugup, melainkan karena adrenalin yang mulai naik. Ia meremas dan membuka telapak tangannya berulang kali, mencoba menenangkan diri di tengah hiruk-pikuk yang semakin menggila. Di sudut lapangan, pelatih hanya memberi isyarat singkat. Tak ada pidato panjang, tak ada motivasi berlebihan. Semua diserahkan pada mental masing-masing pemain. Bagi Megawati, itu justru terasa seperti ujian paling jujur. Disinilah ia harus berdiri sendiri. Sorakan penonton semakin keras ketika tim lawan diperkenalkan. Tepuk tangan membahana. Nama-nama mereka dielu-elukan. Saat giliran Megawati disebut, responsnya jauh berbeda. Beberapa tepuk tangan sopan, sisanya hening. Ia tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip perisai daripada ekspresi bahagia. Di momen itu, Megawati menarik napas panjang dan menatap lapangan dengan tekad bulat. Ia tahu, malam ini ia datang sebagai underdog, tapi di balik semua keraguan, ejekan yang belum terucap, dan rasa diremehkan yang menggantung di udara, satu hal sudah pasti, ia tidak datang sejauh ini untuk menyerah. Babak pertama hidupnya di Korea baru saja dimulai. Peluit akhirnya berbunyi, dan pertandingan dimulai dengan tempo cepat. Megawati mengambil posisi, mencoba menyelaraskan napas dengan irama permainan. Namun bahkan sebelum bola pertama benar-benar memberi ritme, tekanan itu kembali datang, lebih dekat, lebih nyata, dan jauh lebih menusuk dari sorakan penonton. Di dekat net, ia mendengar tawa kecil, bukan keras, tapi cukup jelas untuk ditangkap telinga yang waspada. Beberapa pemain lawan saling berbisik sambil melirik ke arahnya, seolah ia adalah bahan obrolan ringan di tengah pertandingan penting. Nada mereka santai, tapi maknanya tajam. Satu kalimat pendek terlontar dalam bahasa Korea, diiringi senyum mengejek. Megawati memang tidak memahami setiap kata, tapi bahasa tubuh tak pernah berbohong. Tatapan merendahkan, bahu yang diangkat sinis, dan tawa yang ditahan, semuanya menyatu menjadi pesan yang jelas, mereka tidak menganggapnya ancaman. Setiap kali ia mendekat ke net, bisik-bisik itu kembali muncul.
Ada yang pura-pura menepuk tangan. Ada yang berkomentar sambil tertawa kecil. Bukan ejekan terbuka, tapi cukup untuk menggerogoti fokus. Megawati menggertakkan gigi, memaksa matanya tetap lurus ke depan. Bola datang ke arahnya, dan ia berhasil mengembalikan dengan baik. Namun bukannya respek, yang ia dapat justru komentar lain. Kali ini lebih berani, lebih jelas. Seorang pemain lawan tersenyum lebar sambil mengucapkan sesuatu tepat di depannya, lalu berbalik dengan ekspresi puas. Di bangku penonton, tak ada yang menyadari drama kecil ini. Bagi mereka, ini hanya pertandingan biasa. Tapi bagi Megawati, setiap detik terasa seperti ujian mental. Ia bisa membalas, bisa terpancing emosi, namun ia tahu, itu justru yang mereka inginkan. Ia teringat pesan lama dari pelatihnya dulu. Musuh terkuat di lapangan bukan lawan, tapi emosimu sendiri. Ingatan itu menjadi jangkar. Megawati menunduk sejenak, mengatur napas, lalu kembali berdiri tegak. Diamnya bukan kelemahan, melainkan pilihan. Rally demi rally berjalan. Setiap kali timnya kehilangan poin, senyum-senyum kecil itu kembali muncul. Seolah mereka yakin, tekanan ini akan mematahkan mental sang underdog. Megawati merasakan dadanya menghangat, bukan oleh marah, tapi oleh tekad yang mulai mengeras. Rekan setimnya sempat melirik, seakan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Megawati hanya mengangguk pelan. Ia tak ingin drama ini menyebar, tak ingin timnya ikut tenggelam dalam permainan psikologis murahan. Di balik wajahnya yang tetap tenang, badai sedang berkumpul. Setiap ejekan ia simpan, setiap tawa sinis ia catat dalam diam. Megawati tahu, bisik-bisik ini bukan akhir cerita. Ini baru permulaan. Dan cepat atau lambat, lapangan akan menjadi tempat jawaban paling jujur. Sorakan penonton semakin menggila seiring berjalannya pertandingan. Setiap poin yang diraih tim lawan disambut gemuruh panjang. Seolah seluruh arena bersatu untuk menekan satu nama yang sejak awal diragukan. Megawati berdiri di garis belakang, merasakan getaran lantai dari ribuan kaki yang menghentak. Suara itu menembus dada seperti dentuman perang. Saat ia bersiap melakukan servis pertamanya, siulan mulai terdengar. Bukan sekadar riuh biasa, melainkan suara yang disengaja diarahkan tepat kepadanya. Spanduk-spanduk bergoyang, kamera menyorot wajahnya, dan di layar besar tampak ekspresinya yang berusaha tetap datar meski hatinya sedang diuji habis-habisan. Servis dilepaskan, bola meluncur, tapi sedikit melenceng. Wasit mengangkat tangan. Poin untuk lawan. Arena meledak dalam sorakan puas. Beberapa pemain Korea bertepuk tangan berlebihan. Satu di antaranya menoleh sambil tersenyum kecil ke arah Megawati. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Komentator langsung menyambar momen itu. Nada suara mereka berubah skeptis. Membahas tekanan kandang. Membandingkan Megawati dengan pemain lokal yang lebih terbiasa. Kata-kata itu mungkin tak terdengar langsung olehnya, tapi atmosfernya terasa nyata, seperti cap tak kasat mata yang kembali ditempelkan di dahinya, belum layak. Megawati menunduk sesaat, menepuk pahanya sendiri, lalu mengangkat kepala. Ia bisa merasakan denyut nadi di pelipisnya. Di sekelilingnya, suara penonton terasa semakin dekat, semakin sempit, seolah tak memberi ruang untuk bernapas. Ini bukan sekadar pertandingan tandang. Ini adalah ujian mental di wilayah musuh. Rally panjang terjadi. Megawati mendapat bola. Berhasil melakukan spike yang keras. Tapi masih bisa diangkat lawan. Sorakan kembali membahana. Setiap usaha yang nyaris berhasil justru berubah jadi bahan bakar tambahan bagi penonton tuan rumah. Tekanan itu menumpuk. Lapis demi lapis. Di dekat net, bisik-bisik kembali muncul. Kali ini lebih percaya diri. Seolah kesalahan servis tadi menjadi pembenaran atas semua ejekan. Megawati mendengarnya, merasakannya, tapi memilih memalingkan wajah. Ia tahu, satu respons emosional saja bisa menghancurkan segalanya. Rekan setimnya mulai terlihat tegang. Beberapa poin hilang beruntun. Pelatih berdiri, memberi instruksi dengan suara keras, mencoba menembus kebisingan arena. Megawati menangkap pandangan itu, bukan kemarahan, melainkan harapan agar ia bertahan. Di tengah tekanan yang terus mencekik, Megawati menutup mata sejenak saat permainan berhenti.
Ia mengingat lapangan-lapangan kecil di tanah air, penonton yang sedikit, dan mimpi besar yang dulu terasa mustahil. Dibandingkan itu semua, sorakan ribuan orang ini tak seharusnya membuatnya runtuh. Saat ia membuka mata kembali, ekspresinya berubah. Bukan lebih tenang, tapi lebih fokus. Tekanan kandang masih ada, ejekan masih berputar, sorakan masih memihak lawan. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai mengeras, keyakinan bahwa jika ia mampu bertahan di momen ini, maka babak selanjutnya akan menjadi miliknya. Timeout menjadi jeda yang sangat dibutuhkan. Megawati berjalan ke pinggir lapangan dengan langkah pelan, namun pikirannya berlari kencang. Sorakan penonton masih menggema, bercampur dengan tawa kecil yang tadi menusuk telinga. Semua itu belum hilang, tapi kini tak lagi memenuhi kepalanya. Ia duduk, menunduk sebentar, lalu menegakkan punggung. Tangannya mengepal, bukan untuk meluapkan emosi, melainkan menahannya. Amarah itu ada, jelas ada, mengalir panas di dada. Tapi Megawati tahu, jika dilepaskan sekarang, ia akan kalah sebelum pertandingan benar-benar dimenangkan. Pelatih memberi instruksi singkat, lebih banyak menatap mata Megawati daripada papan strategi. Tatapan itu berbicara jelas, bertahan, kendalikan dirimu. Megawati mengangguk pelan, ia paham. Bukan teknik yang sedang diuji, melainkan mental. Saat kembali ke lapangan, atmosfer masih berat. Namun ada yang berubah dalam cara Megawati melangkah. Ia tak lagi menundukkan kepala saat sorakan datang. Pandangannya lurus. Fokus pada bola, pada ritme permainan, pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Rally berikutnya dimulai. Bola datang cepat. Megawati menerima dengan passing yang rapi. Tak ada selebrasi, tak ada ekspresi berlebihan. Tapi sentuhan itu bersih, tenang, dan penuh perhitungan. Rekan setimnya mulai merespons. Permainan perlahan menemukan napasnya kembali. Setiap kali berada di dekat net, bisik-bisik itu masih ada. Namun kini Megawati tak lagi mendengarnya sebagai ejekan, melainkan sebagai gangguan latar. Ia mengatur langkah, membaca pergerakan lawan, dan menunggu momen yang tepat, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Ia melakukan lompatan kecil, bukan untuk smash, hanya tip cerdas yang jatuh di ruang kosong. Poin untuk timnya, sorakan penonton terhenti sesaat, digantikan desahan kecewa. Megawati hanya berbalik, berjalan ke posisinya tanpa menoleh. Di dalam dirinya, amarah itu berubah bentuk. Bukan lagi ledakan, melainkan energi yang terfokus. Setiap napas, setiap gerakan, diarahkan untuk satu tujuan, bertahan, lalu mengambil alih. Ia tahu, pertandingan panjang selalu dimenangkan oleh mereka yang sabar. Rekan setim mulai memberi tepukan kecil, isyarat percaya. Megawati membalas dengan anggukan, tanpa kata. Tanpa drama, kepercayaan itu terasa lebih berharga daripada sorakan ribuan orang yang tak memihak. Di bangku lawan, senyum-senyum kecil mulai berkurang. Mereka masih unggul, tapi irama sudah tak sepenuhnya milik mereka. Megawati merasakan perubahan itu, tipis namun nyata, seperti retakan kecil di dinding yang tadinya kokoh. Amarahnya kini sepenuhnya terkendali, disimpan rapi, ditahan kuat, menunggu waktu yang tepat. Megawati tahu, ia belum membalas apapun. Tapi ia juga tahu, saat yang tepat itu sedang mendekat. Dan ketika tiba, seluruh arena akan merasakannya. Timeout menjadi jeda yang sangat dibutuhkan. Megawati berjalan ke pinggir lapangan dengan langkah pelan. Namun pikirannya berlari kencang. Sorakan penonton masih menggema, bercampur dengan tawa kecil yang tadi menusuk telinga. Semua itu belum hilang. Tapi kini tak lagi memenuhi kepalanya. Ia duduk, menunduk sebentar, lalu menegakkan punggung. Tangannya mengepal, bukan untuk meluapkan emosi, melainkan menahannya. Amarah itu ada, jelas ada, mengalir panas di dada. Tapi Megawati tahu, jika dilepaskan sekarang, ia akan kalah sebelum pertandingan benar-benar dimenangkan. Pelatih memberi instruksi singkat, lebih banyak menatap mata Megawati daripada papan strategi. Tatapan itu berbicara jelas, bertahan, kendalikan dirimu. Megawati mengangguk pelan, ia paham. Bukan teknik yang sedang diuji, melainkan mental. Saat kembali ke lapangan,
Atmosfer masih berat. Namun ada yang berubah dalam cara Megawati melangkah. Ia tak lagi menundukkan kepala saat sorakan datang. Pandangannya lurus. Fokus pada bola. Pada ritme permainan. Pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Rally berikutnya dimulai. Bola datang cepat. Megawati menerima dengan passing yang rapi. Tak ada selebrasi. Tak ada ekspresi berlebihan. Tapi sentuhan itu bersih, tenang, dan penuh perhitungan. Rekan setimnya mulai merespons. Permainan perlahan menemukan napasnya kembali. Setiap kali berada di dekat net, bisik-bisik itu masih ada. Namun kini Megawati tak lagi mendengarnya sebagai ejekan, melainkan sebagai gangguan latar. Ia mengatur langkah, membaca pergerakan lawan, dan menunggu momen yang tepat, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Ia melakukan lompatan kecil, bukan untuk smash, hanya tip cerdas yang jatuh di ruang kosong. Poin untuk timnya. Sorakan penonton terhenti sesaat, digantikan desahan kecewa. Megawati hanya berbalik, berjalan ke posisinya tanpa menoleh. Di dalam dirinya, amarah itu berubah bentuk, bukan lagi ledakan, melainkan energi yang terfokus. Setiap napas, setiap gerakan, diarahkan untuk satu tujuan, bertahan, lalu mengambil alih. Ia tahu, pertandingan panjang selalu dimenangkan oleh mereka yang sabar. Rekan setim mulai memberi tepukan kecil, isyarat percaya. Megawati membalas dengan anggukan, tanpa kata, tanpa drama. Kepercayaan itu terasa lebih berharga daripada sorakan ribuan orang yang tak memihak. Di bangku lawan, senyum-senyum kecil mulai berkurang. Mereka masih unggul, tapi irama sudah tak sepenuhnya milik mereka. Megawati merasakan perubahan itu, tipis namun nyata, seperti retakan kecil di dinding yang tadinya kokoh. Amarahnya kini sepenuhnya terkendali, disimpan rapi, ditahan kuat, menunggu waktu yang tepat. Megawati tahu, ia belum membalas apapun. Tapi ia juga tahu, saat yang tepat itu sedang mendekat. Dan ketika tiba, seluruh arena akan merasakannya. Rally penentuan itu akhirnya datang tanpa aba-aba. Servis lawan diterima kurang sempurna. Bola naik setengah tanggung. Tim Megawati membaca celah itu dengan cepat. Setter bergerak gesit, matanya menelusuri opsi, lalu berhenti tepat pada sosok yang sejak awal jadi pusat tekanan. Megawati melangkah maju, langkahnya mantap, ritmenya pas. Sorakan penonton mendadak meninggi, seolah menyadari sesuatu yang besar akan terjadi. Di depannya, pemain lawan yang paling sering mengejek bersiap di dekat net, senyum tipis masih tersisa di wajahnya. Bola diangkat tinggi. Detik itu terasa panjang. Megawati menekuk lutut, lalu melompat dengan kekuatan penuh. Tubuhnya melayang, lebih tinggi dari sebelumnya. Matanya fokus pada bola, bukan pada wajah lawan, bukan pada suara arena. Dua tangan blok terangkat, terlambat setengah detik. Megawati memutar bahu dan menghantam bola dengan seluruh tenaga yang ia simpan sejak awal pertandingan. Smash itu keras, tajam, dan tak memberi ruang untuk menghindar. Bola menembus celah blok dan meluncur cepat. Dalam sepersekian detik, bola itu menghantam wajah pemain lawan yang berdiri tepat di jalurnya. Bukan karena niat mencederai, melainkan karena kecepatan dan sudut yang tak terduga. Arena yang tadi bising mendadak sunyi. Tak ada sorakan, tak ada ejekan. Hanya suara bola yang memantul jatuh ke lantai, diikuti peluit wasit yang menandakan poin sah. Semua mata tertuju ke satu titik. Pemain lawan terdiam, memegang wajahnya, sok lebih dari sakit. Rekan-rekannya saling pandang, tak percaya. Senyum-senyum sinis yang sebelumnya bertebaran kini lenyap tanpa jejak. Megawati mendarat dengan stabil. Ia tak berteriak, tak mengangkat tangan berlebihan. Ia hanya berdiri, menatap net sebentar, lalu berbalik ke arah rekan setimnya. Ekspresinya tenang, hampir dingin. Penonton mulai bereaksi terlambat. Beberapa menarik napas panjang. Yang lain bertepuk tangan ragu. Bukan tepuk tangan penuh dukungan, melainkan pengakuan tak langsung atas apa yang baru saja mereka saksikan. Di bangku timnya, rekan-rekan Megawati bangkit memberi semangat. Pelatih mengepalkan tangan kecil. Tak ada kata-kata. Semua tahu. Satu smash itu bukan sekadar poin. Itu adalah jawaban. Malam itu, ejekan tak lagi punya suara.
Arena yang tadi terasa memusuhi kini dipenuhi keheningan yang berat. Dan di tengahnya, Megawati berdiri sebagai bukti bahwa ketika kata-kata tak dihentikan, permainanlah yang akan berbicara paling keras. Megawati Hangestri. Megawati Hangestri Korea. Megawati Hangestri Red Spark. Smash Megawati Hangestri. Megawati Hangestri viral. Megawati Hangestri ejekan. Pemain Korea vs Megawati. Voli Korea wanita. Liga Voli Korea. Atlet Indonesia di Korea. Smash keras voli. Drama voli wanita. Kisah inspiratif atlet. Underdog story. Mental juara atlet. Volleyball highlight. Asian Volleyball. Indonesia Pride.